Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan tiba juga waktunya buat gua untuk membahas RTX 4090. Waktu yang sangat-sangat singkat untuk ngetes kartu grafis ini karena keterbatasan waktu banget. Karena yang ada di gua ini adalah versi Founders Edition ya. Jadi ini kalian nggak bisa beli, gua pun nggak bisa beli sebagai reviewer. Ini dipinjemin sama Nvidia-nya langsung dan waktunya terbatas banget. Ini barangnya ke gua nyampe-nya lumayan telat dari luar ya. Jadi gue cuma punya kesempatan sekitar 2 hari aja untuk ngetes 4090 ini. Tadinya banyak banget yang mau gue tes. Gue mau masukin ke dalam mini ITX, gue mau ngecek kalau di underfold kayak gimana, mau ngecek di LS3 kayak gimana gitu kan. Tapi ya karena keterbatasan ini, gue mohon maaf dulu di awal ya kalau misalkan pengujian gue belum sampai selengkap itu. Tapi untuk video kali ini, gue langsung rakit aja ke PC mini ITX yang ada di sebelah gua ini. Sebelum kita ngebahas si 4090 Founders Edition-nya, apa aja sih spek yang gua rakit untuk PC mini ITX yang ada di sebelah gua? Sebenarnya ini nggak mini ITX banget sih, karena dimasukin sama VGA card yang bongsor banget. Untuk CPU, gue menggunakan AMD Ryzen 9 7900X dan gue jalankan pada Eco Mode. Ya, kenapa gue jalanin di Eco Mode? Karena ini casingnya kecil, yang dimana kita tahu kalau 7900X itu panasnya lumayan berasa banget. Jadi perlu Eco Mode ini biar CPU-nya benar-benar bisa jalannya adem dan masih bisa tetap dapat boost clock yang tinggi. Karena di Eco Mode itu boost clocknya masih tetap jalan 100% ya, meskipun TDP-nya turun, habis itu juga suhunya jadi turun. Lalu untuk motherboard, ini gue menggunakan motherboard favorit gue saat ini, yaitu adalah X670EI Strix Gaming ya dari ROG. Kenapa gue mendamba-dambakan motherboard ini? Karena ya ini adalah satu-satunya chipset X670E yang ukurannya mini ITX. Habis itu banyak fitur-fitur unik juga kayak ROG Hive, dimana itu ada dongle yang bisa kita pakai untuk nyalahin PBO atau aktifin fitur yang ada di Ryzen Master. Lalu juga bisa flashback BIOS dari ROG Hive-nya itu sendiri. Gue senang banget ada fitur gituan untuk motherboard mini ITX karena pasti bakalan berguna gitu. Karena PC mini ITX itu biasanya kita jarang sekali menggunakan yang namanya rear I/O. Jadi fungsi dari casing mini ITX kalau front panelnya itu lumayan banyak portnya, habis itu ada bantuan dongle, itu bakalan jauh lebih enak aja gitu buat dipakai. Lalu selanjutnya itu adalah RAM ya. RAM itu G-Skill Trident Z Neo 2x16GB DDR5 6000 MHz yang gue pakai sama juga seperti pas gue review AMD Ryzen 9 7900X. Untuk NVMe SSD-nya gue menggunakan dua di sini. Ada Samsung 980 Pro 500GB untuk NVMe PCIe Gen 4-nya. Untuk NVMe PCIe Gen 3-nya gue menggunakan WD Blue 1TB untuk NVMe-nya. Jadi ditumpuk gitu di motherboard X670EI Strix Gaming ini. Jadi memang lumayan unik sih ini motherboard mini ITX. Coolingnya gue menggunakan ROG Ryujin 360 ya. Ini dulu juga sempat gue pakai di testbed gue. Sekalian mau ngunjukin aja, casing kecil ini juga masih muat untuk water cooling 360 mili. Lalu untuk power supply gue copot dari testbed gue ya. Testbed gue itu biasanya pakai Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300 watt. Dan itu biasanya nggak pernah lepas dari open air test bench-nya itu. Jadi ini pertama kali power supply-nya dimasukin ke dalam casing dan dijadiin PC rakitan seperti ini karena ya ini nih gara-garanya ya. Nah, casingnya juga ini di Instagram banyak yang nanya ini casing apa sih sebenarnya? Kelihatannya compact banget gitu, padahal ini ukurannya sebenarnya bukan mini ITX, ini ukurannya sebenarnya micro ATX. Ini adalah Asus Prime Case AP201. Ini adalah casing micro ATX ya sebenarnya ukurannya, tapi dia memang agak memanjang gitu. Kalau tingginya sih ini untuk micro ATX dia mepet banget. Dia solusinya dipanjangin, jadi power supply-nya ditaruh di bagian depan. Jadi ini solusi juga untuk kartu grafis yang ukurannya panjang, seperti RTX 4090. Dan karena ini ukurannya micro ATX, jadi bagian bawahnya juga dia masih ada space buat naruh fan lagi. Semisal kita menggunakan kartu grafis yang tebelnya kayak batu bata kayak begini ya. Mungkin casing semacam kayak Cooler Master NR200 itu mungkin muat-muat aja dipasang RTX 4090 ya. Tapi bagian bawahnya itu bakalan mepet banget. Dan menurut gue kurangnya casing ini sebenarnya adalah intake bagian depan. Karena meskipun power supply-nya, fan-nya itu ada di bagian depannya banget, cuma tetap aja kan itu nggak jadi intake untuk keseluruhan airflow casingnya ya. Tapi dia malah cuma ketahan di bagian power supply-nya. Menurut gue itu sih. Jadi maksimalkan intake di bagian bawah. Kalau bisa jangan pasang satu fan aja kayak gua gini.
pasang lagi 2 atau 3 fan di bagian bawah, menurut gue itu sangat membantu untuk intake-nya gitu. Karena ini untuk exhaust-nya hanya ada di bagian belakang dan juga di bagian atas, yang dimana bagian atas ini akan kita pakai untuk radiator, dan radiatornya ini juga pastinya butuh airflow yang bagus untuk dibuang panasnya. Sekarang kita bahas untuk RTX 4090 Founders Edition. RTX 40 series menggunakan kode name Ada Lovelace untuk arsitekturnya. Ini menggunakan fabrikasi 4N dari TSMC. Dengan fabrikasi ini, performance per watt yang bisa ditawarkan seharusnya akan sangat pesat, mengingat RTX 30 series masih menggunakan 8 nano milik Samsung. GPU Ada Lovelace adalah hasil adaptasi dari Hopper H100, yaitu GPU yang biasa digunakan pada data center GPU, beserta RT-Core generasi ketiganya. Tensor Core generasi keempat ini juga memiliki perbedaan config. Ada yang namanya Optical Flow Accelerator. Ini fungsinya untuk membuat smoothness frame, sehingga FPS in-game nanti bisa di-double melalui DLSS 3. Lalu kali ini juga mendukung AV1 encode ya untuk NVE NC-nya. Power limit ada di angka 450 Watt dengan PCIe 5 cable. Atau bisa pakai konverter bawaan dari paket penjualan. Konverternya kurang lebih bentuknya seperti ini, tapi gue merekomendasikan kalian menggunakan power supply ATX 3.0 ya, biar kalian langsung native dari power supply. Karena gue sendiri belum bisa jamin untuk jangka panjang gimana semisal kita menggunakan konverter 4x8 pin PCIe konektor seperti ini. Dan ini juga bakalan jadi kekurangan semisal kalian pakai konverter, bukan karena ya nanti jangka panjang ya, kalau jangka panjangnya gue belum tahu kayak gimana. Tapi kalau pakai konverter kayak gini, apalagi kalian mau build-nya itu PC-nya di ukuran mini ITX, bahkan micro ATX sekalipun, itu kalian cabling bakalan susah. Karena ini 4x8 pin udah lebih banyak dari 24 pin motherboard kalian ya. Jadi bakalan lebih susah untuk cabling dan bakalan lebih banyak kabel-kabel yang berserakan di mana-mana. Ada 4 cuy, 4x8 pin. Udah gila kalian. Lalu kalau kita ngomongin DLSS 3, ini hanya berjalan di RTX 40 series aja ya. RTX 30 dan 20 series nggak bisa, karena mereka nggak punya instruksi untuk optical flow ini. Tapi santai aja, implementasi di gamenya belum banyak tersedia. Baru ada Cyberpunk 2077 dan juga Flight Simulator. Itu pun untuk Cyberpunk gue sendiri belum dapat update-nya ya, kecuali beberapa reviewer yang dapat update khusus untuk versi betanya. Gampangnya sih optical flow ini kalau yang biasa editing video udah pasti tahu kalau fitur optical flow memungkinkan video 30 fps jadi nggak patah-patah meski di slow motion. Yang berarti terjadi double frame pada gambar seolah-olah video tersebut 60 fps. Jadi kalau ditarik masih kelihatan oke untuk slow motion. Bedanya di DLSS 3 ini mereka nggak ngejadiin slow-mo, mereka hanya double frame-nya kemudian dieksekusi lewat AI untuk peningkatan kualitas gambar. Akan ada output latency jelas untuk ini, jadi kemungkinan besar DLSS 3 akan lebih cocok untuk game AAA yang nggak begitu memerlukan respon super cepat. Mungkin kalian yang sering menggunakan optical flow, mungkin di Adobe Premiere gitu ya, mungkin kalian ngerasa ngapain pakai RTX, orang di Adobe aja bisa langsung kok tanpa pakai RTX untuk optical flow. Iya, tapi itu nggak real time. Ini kan render real time gitu ya. Sementara untuk editing video itu optical flow-nya itu kan itu butuh cache dulu, habis itu butuh pre-renderer dulu. Sementara ini main game itu langsung terdisplay gitu ya, langsung di-render real time. Itu yang bikin sulit dan butuh AI untuk ngejalanin itu. Oke, sekarang kita masuk aja ke bagian benchmarknya seperti apa. Ada benchmark sintetis, ada benchmark gaming, ada benchmark suhu juga, ada beberapa productivity juga, dan beberapa data ini gue bandingin ke RTX 3090 Ti, tapi nggak semuanya 100% ya, sekali lagi karena keterbatasan waktu. Oke, kurang lebih seperti ini performance-nya. Di 3D Mark Firestrike Ultra, GeForce RTX 4090 ini punya skor yang berbanding jauh banget dari RTX 3090 Ti ya. 3D Mark Firestrike Ultra ini adalah benchmark untuk resolusi 4K di DirectX 11. Lalu kalau DirectX 12-nya di 3D Mark TimeSpy Extreme, ini RTX 4090 juga jauh lebih unggul ya. Jadi kalau kita lihat di Firestrike Ultra dan juga TimeSpy Extreme ini, performance-nya hampir 2 kali lipat, mungkin sekitar 40% lebih kencang daripada 3090 Ti. Dan yang paling terasa jauh banget itu sebenarnya adalah performance ray tracing. Ini improvementnya luar biasa banget RTX 40 series. Ini 3D Mark Port Royal bisa 25.000 lebih untuk grafik skornya ya. Dan RTX 3090 Ti itu cuma di 14 ribuan.
Lalu di Adobe Premiere ini juga perbandingannya lumayan jauh sih menurut gua ya, karena ini kan projectnya 2 menit 29 detik. Kalau misalkan dia ekspornya jadi 44 detik atau berbanding 5 detik aja, sebenarnya itu udah bisa lumayan jauh gitu. Tapi jadinya di sini kelihatan lah perbedaannya antara si 3080, 3090 Ti dan juga RTX 4090. Lalu nih di Blender benchmark ini untuk GPU render ya, pas gua benchmark RTX 4090 di Scene Classroom itu bisa sampai 2 kali lipat dari RTX 3090 Ti untuk dipakai 3D rendering. Ini menurut gue udah agak gila sih. Lalu kalau benchmark game di sini gue belum sempat ngebandingin satu per satu ya, jadi sorry banget. Yang gue bandingin di sini hanya resolusi native, DLSS dan juga ray tracing kemampuannya. Kalau kita lihat di Shadow of the Tomb Raider ini, kemampuan DLSS 2.0 dan juga ray tracing itu berbanding lurus dengan resolusi native tanpa ray tracing. Jadi worth it banget apabila kalian menggunakan DLSS dan juga ray tracing ultra aja langsung sekaligus dimentokin semua. Sementara kalau misalkan kalian menggunakan ray tracing dengan resolusi native, itu sebenarnya juga udah sangat-sangat oke ya. Ini 4K loh soalnya. Dan udah di atas 60, bisa 100-an. Lalu kayak Cyberpunk 2077, ini game entah kenapa memang dari dulu berat banget ya. Tapi masih terkejar untuk 60 FPS akhirnya ya dengan ray tracing Psycho. Itu terkejar 70 FPS rata-rata dengan DLSS 2.0 quality. Di sini gue belum menggunakan DLSS 3 untuk Cyberpunk 2077-nya karena gue belum mendapatkan update-nya. Lalu game terakhir ini Deathloop ya, gue nggak bisa banyak-banyak ngasih benchmarknya karena ini pun udah telat gitu sebenarnya. Di sini untuk Deathloop bisa dapat 180 rata-rata FPS dengan ray tracing dan juga DLSS 2.0 quality. Jadi dengan setting DLSS plus ray tracing ini jauh lebih worth it ya daripada resolusi native dengan ray tracing atau tanpa ray tracing sekalipun. Lalu kita cek juga untuk GPU clock-nya saat di stress test. Ini include juga dengan GPU temperatur saat full load. Lalu di sini juga ada board power draw-nya dari GPU Z ketika kita lagi stress test. Di sini kalian bisa lihat kalau boost-nya itu dia udah lompat dari spek yang dikasih sebenarnya. Biarpun ini adalah versi Founders Edition. Ada di 2730 MHz gitu. Dan gue cukup kaget sih karena ini adalah versi Founders Edition tapi suhunya ini di dalam casing loh ya. Di dalam casing kecil GPU temperaturnya ada di 72 derajat sementara hotspotnya ada di 80. Jadi ini masih sangat oke sebetulnya. Untuk board power draw-nya ternyata di sini juga belum mencapai titik 450 watt, masih ada di bawah power limitnya. Kalau kalian lihat statusnya di sini juga itu power consumption-nya masih 86% dari TDP yang diberikan, yaitu adalah 450 watt. Mungkin untuk versi custom card mungkin dia bakalan bisa mentokin di 450 watt karena coolingnya jauh lebih mumpuni juga kali. Kartu grafis yang powernya sebesar ini, hampir 400 watt, itu suhunya bisa adem gitu. Bahkan ini seri Founders Edition yang secara cooling itu nggak beefy banget. Dual fan, masih 3 slot meskipun ya 3 slotnya full, nggak nyampe 4 slot macam kayak versi customnya, tapi suhu masih bisa kejaga. Biasanya untuk Founders Edition di dalam casing itu suhu full load mungkin udah bisa 80 ke atas. Untuk harga itu sebenarnya kemarin gue udah sempat ngecek-ngecek di marketplace, ada yang buka pre-order di angka 30 atau 31 juta gitu lah. Itu kurang lebih, dan itu udah harga yang custom card. Sekali lagi kalau Founders Edition nggak bisa dibeli kecuali menggunakan just tip dari luar negeri ya. Kalau kita sendiri yang order dari situs Nvidia itu juga nggak bisa. Tentu 30 juta bukan harga yang rendah, itu adalah harga yang tinggi. Tapi menurut gua RTX 4090 ini menawarkan performa yang memang to the max banget. 3090 Ti pun bahkan bisa dilibasnya jauh sekali. Jadi kalaupun harus nambah 6 atau 8 juta, itu memang harga yang perlu dibayar untuk peningkatan performanya. Peningkatan performa dari 3090 Ti untuk harga yang dibayarkan itu sangat-sangat worth it. Tapi 4090 nggak akan cocok untuk casing kecil. Bahkan casing PC ini juga sebenarnya untuk micro ATX kan. Menggunakan kabel converter akan menyulitkan kabel manajemen karena akan ada 4x8 pin yang terurai. Yang dimana itu banyak sekali dan sulit cabling di casing kecil seperti ini. Ditambah lagi kalau casingnya hanya mendukung power supply SFX, yang dimana itu jarang sih yang 1000 watt, apalagi 1300 watt. Ini udah bukan solusi untuk pecinta PC-PC kecil ya. Ya, kecuali bakalan ada light versionnya atau dibikin custom loop. Tapi kalau dibikin custom loop juga agak PR di PC kecil. Jadi gue kurang begitu merekomendasikan untuk PC kecil. Cuma kalau mau bikin yang mid tower, full tower, monggo silakan ya.
Jangan lupa untuk CPU-nya, power supply-nya juga mentokin aja semuanya sekalian, karena ini bukan untuk kalian-kalian yang BPJS-nya masih kelas 3. Nggak bercanda gue. Oke, segitu aja pembahasan gue untuk RTX 4090 Founders Edition. Tentunya setelah ini bakalan ada video mengenai RTX 40 series lagi ya, mau itu 4090 atau 4080. Karena gue juga penasaran dengan seri di bawah ini. Melihat 4090 performanya itu jauh sekali dari 3090 Ti. Gue jadi penasaran sama 4080, habis itu 4070, maksud gue 4080 12 GB gitu kan. Mungkin seru kali ya kalau dibandingin sama 3080, 3070, 3080 12 GB. Gimana sih? Ya pokoknya tungguin aja lah video gue selanjutnya untuk RTX 40 series. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.